warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Yomi Putra SPD MPD, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LP3 Universitas Islam Negeri M. Syekh de Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 2112512229. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SDN 17 Kinali dengan materi berinfak dan berbagi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu. Ya baik, kita kelas pimpin doa kita. Ista'in, siap. Baca surat Al-Ma'un. Baik, sebelumnya Bapak ambil absen dulu. Yang pertama, Abdul ada. Aditya hadir. Alwa hadir. Bilqis hadir. Muhammad Asril libur. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Baik, mari sama-sama kita doakan supaya teman kita itu cepat sehat dan cepat kembali ke sekolah untuk belajar bersama kita kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut. Untuk memandangkan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudulkan Garuda Pancasila. Semua anak Bapak harap berdiri. Baik, terima kasih anak kami semuanya untuk duduk kembali. Baik, jadi nyanyi tadi mencerminkan di situ burung
Garuda. Jadi burung Garuda itu di dadanya ada 5 sila. Sila yang mencerminkan pelajaran kita hari ini dari awal tadi dicerminkan pada nomor berapa silanya? Nomor 1. Baik. Kita langsung kepada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi. Hidup lapang dengan berbagi. Jadi di situ yaitunya tujuan pembelajaran kita tentang yang pertama menjelaskan arti berbagi dalam Islam, menyebutkan jenis-jenis berbagi, zakat, infak, dan sedekah, dan serta hadiah. Dan juga meneladani kisah orang yang suka berbagi, menyebutkan keutamaan dan hikmah berbagi. Baiklah anak-anak, mari kita saksikan tentang video pembelajaran kita, yaitunya bagaimana cara kita memahami video ini. Video ini anak-anak nanti akan Bapak pertanyakan tentang hikmah apa yang terkandung di dalam video pembelajaran tersebut. Bu, gimana? Terima nggak? Belum bro. Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu. Bawa apa ya? Ayo. Permisi mas, mohon bantuan sejelasnya untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Bro, yuk kita bantu mereka. Kita juga kan lagi nyari kerja, man. Kita juga lagi butuh uang buat ongkos kesana kesini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Jangan begitu bro, sesama manusia kita kan harus saling membantu. Kita bantu seadanya aja, Bud. Betul kata mas, justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang berlipat-lipat, dengan cara yang tak mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan itu dari kita. Betul itu. Gimana? Mau bantu kan, Bud? Enggak. Kalau kamu mau bantu ya bantu aja. Silakan. Tantul, kau cuma ngasih 10.000 sih ke kotak amal. Ikhlas tidaknya kita. Yang kita kasih berharga buat kita atau tidak. Bisa jadi yang nominalnya lebih sedikit, pahalanya lebih besar, berharga baginya. Sebaliknya, yang besar nominalnya bisa jadi pahalanya lebih sedikit. Baik, dari video ini dapat kita ambil hikmahnya. Dengan berinfak, apa hikmah yang dapat? Ayo, siapa yang bisa? Coba kamu. Dengan berinfak kita tidak akan miskin. Karena kenapa? Karena Allah itu Maha Adil. Ketika kita membantu kepada seseorang, membantu kepada orang lain, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu menjelaskan arti berbagi dalam Islam. Yang mana kalaulah kita berbagi dalam kehidupan sehari-hari, sering kita berbagi, maka segala kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah. Banyak contoh berbagi tersebut, berbagi uang, boleh berbagi makanan, bisa juga, dan yang lainnya. Dan seterusnya, pada poin kedua, menyebutkan jenis-jenis berbagi, zakat, infak, dan sedekah. Di situ nanti ada jenis-jenisnya, macam-macam infak, sedekah, dan berbagi tersebut. Menyebutkan keutamaan dan hikmah berbagi. Lanjut. Di sini makna berbagi. Makna berbagi tersebut adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Jadi kalaulah kita memberikan sebuah makanan kepada orang lain, jangan diharap imbalannya. Ikhlas dari dalam hati, maka kita akan diberikan oleh Allah ketenangan hati kita dan juga
diberikan kenyamanan dalam kehidupan kita, dan ditambah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya bisa berupa harta, tenaga, waktu, dan senyuman. Senyuman juga berbagi atau bersedekah. Senyum kita kepada orang lain itu seumpama kita udah memberikan sedekah kepada orang lain. Jangan kita itu dalam kehidupan sehari-hari karena kita bermusuhan kepada seseorang, kita muka masam aja kita lihatkan. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Walaupun apapun masalah kita yang ada, tetap cerminkan wajah tersenyum kepada orang lain. Tanamkanlah, kalau seorang muslim biasanya dia akan menanamkan rasa percaya kepada orang lain, walaupun orang lain itu terus dia berbuat tidak baik kepada kita, namun kita harus tetap baik kepada orang tersebut. Lanjut tentang tadi berbagi dengan tenaga. Jadi tenaga kita ini juga bisa untuk kita bagi kepada orang lain, bagi orang lain yang membutuhkan. Nah, banyak contohnya membutuhkan. Bagaimana tentang tenaga itu, Pak? Tenaga itu contohnya seorang guru atau seorang tua minta tolong kepada kita, atau tetangga juga minta tolong kepada kita. Nah, tolong bantu Bapak Ibu mengangkat lemari katanya. Kita angkat, kita bantu. Lalu nanti akan diucapkan terima kasih nak ya katanya. Dan orang itu secara nggak langsung biasanya ada yang berdoa supaya anak ini menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya. Dan seterusnya, berbagi menunjukkan rasa syukur kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama. Kita berbagi itu diniatkan dari hati. Dari hati kita niatkan lillah, karena Allah kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Insya Allah Allah akan menerangi hati kita dan akan melipat gandakan hasil dari usaha kita tadi telah berbuat baik kepada orang lain. Lanjut. Dan seterusnya tentang ini ada hadis tentang berbagi, yang mana artinya tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ada yang tahu maksudnya? Ada yang tahu? Belum? Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Maksudnya orang yang memberi itu lebih mulia, lebih baik daripada yang menerima. Ya, kita sering memberi kepada orang lain. Walaupun ada uang sedikit di dalam kantong kita, tapi niat hati kita mau membantu orang lain, itu belum tentu dan tidak pernah kita ketika kita berinfak, berbagi kepada orang lain, itu tidak akan memiskinkan diri kita masing-masing. Malahan diri itu dia akan menambah rezeki kita di dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Berbagi itu banyak, jenis-jenis berbagi itu terdiri dari yang pertama zakat. Wajib dikeluarkan oleh muslim untuk membantu yang berhak seperti fakir miskin. Jadi zakat ini hanya diberikan kepada orang miskin juga tidak sebenarnya. Ada orang kaya tapi dia banyak hutang, tidak sanggup membayarnya. Itu boleh kita beri. Cuman yang lebih bagusnya, lebih baiknya zakat itu kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Yang membutuhkan bagaimana? Orang yang miskin. Miskin itu ada kategori miskinnya, ada lagi. Yang mana itu? Orang yang kehidupan sehari-harinya untuk makan saja susah, minum saja membeli, bagaimanapun dia itu harus diberi zakat tadi. Harus wajib kita berikan dia zakat. Infak lagi. Infak memberi harta secara sukarela untuk kebaikan. Sukarela kita memberikan infak tersebut kepada seseorang. Kita berinfak di masjid, mau berinfak untuk pembangunan sebuah masjid, kita infakkanlah sebanyak 20 karung semen untuk pembangunan masjid. Percayalah, untuk infak tersebut Allah akan membalas jasa-jasa kita. Dan meskipun nantinya setelah kita berinfak pembangunan masjid, semen ini dibangunkan untuk masjid, setelah itu
semen tersebut digunakan untuk pembangunan, setelah selesai umur kita singkat dan meninggal secara nggak langsung, walaupun kita berada di alam kubur, sudah di alam kubur kita nantinya, yang amal ibadah tetap mengalir kepada kita dari infak kita tentang pembangunan masjid tadi. Selagi masjid itu digunakan oleh seseorang untuk beribadah, sholat, maka amalnya akan menjadi penerang kita di alam kubur. Ya, lanjut. Sedekah memberikan sukarela bisa berupa harta atau berbuat baik. Berbuat baik yang bagaimana? Berbuat baik yang bagaimana? Berbuat baik dalam segi membantu teman, membantu guru, membantu tetangga, orang tua dalam berbagai hal. Apa contohnya kalau membantu guru di sekolah? Nah, kata guru, tolong bantu ibu memindahkan meja ini atau memindahkan buku ini. Lalu di situ kalian langsung membantu guru tersebut, secara nggak langsung kalian sudah beribadah dengan membantu bapak ibu guru yang membutuhkan tadi dalam memindahkan meja atau buku tadi. Lanjut. Tentang hadiah, memberikan untuk menyenangkan orang lain sebagai untuk bentuk kasih sayang. Menyenangkan orang lain, memberikan hadiah. Contohnya seperti kado, apa lagi? Kado, bingkisan kecil, atau berbagi dengan makanan. Makanan, orang tetangga kalian mau contohnya di dalam bulan puasa, orangnya mau berbuka tetangga kalian, tapi yang mau dimakannya itu tidak ada. Jadi dari ketidakadaan tersebut, datanglah kalian membawa makanan untuk orang itu berbuka. Contohnya air teh manis, makanan, kalian antarkan ke situ. Alangkah senangnya hati tetangga tersebut dengan apa yang kalian bawa tersebut. Jadi gara-gara kalian membantunya, orang itu senang dan dapat berbuka dengan segar dan menyenangkan. Lanjut. Di sini ada kisah tentang berbagi, yaitu kisah Sayyidina Ali mendapat 6 dirham dari Fatimah untuk membeli makanan. Uang itu disedekahkan kepada orang miskin yang ditemui di jalan. Kepadanya dulu, 6 dirham itu berapa? Kalau dirupiahkan. Kalian tahu? 6 dirham itu kalau dirupiahkan tahu? 1 dirham berapa? 1 dirham 4.500. Kalau 6 dirham lebih kurang 26.000. Kalau 6 dirham tersebut 26.000. Lanjut. Ali membeli unta secara untung. Lalu untung itu dijual kembali dengan harga 3 kali lipat. Jadi dari harga 3 kali lipat tersebut, dari untung tadi Ali bisa bersedekah kepada fakir miskin yang membutuhkan dari kelebihan uangnya tadi. Dia ikhlas membantu orang tersebut. Lanjut. Keutamaan berbagi dalam kehidupan sehari-hari banyak. Yang pertama, keutamaannya untuk diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena suka menolong dan peduli terhadap sesama. Kalau Allah sudah cinta kepada umatnya atau kepada kita, maka hidup kita itu akan terang. Nyaman kehidupan kita itu dalam kesehariannya kita hadapi. Tidak ada beban di kepala, mudah kita mengerjakan apa saja yang kita inginkan, maka Allah akan meringankan segala sesuatu yang kita butuhkan. Lanjut, mendapat pahala besar atas setiap kebaikan yang diberikan. Walaupun kita memberikan 1.000 rupiah kepada orang lain, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. 1.000 kalau jadi 10 kali lipat berapa? 10 kali lipat. Kalau dari 1.000 tadi 10.000, maka Allah akan memberikan 10.000 kepada kita.
untung kan jadinya kan, beruntung 9.000 karena kita sering membantu orang lain. Jadi intinya kalau kita berbagi tersebut, memberi kepada orang lain, itu tidak akan pernah memiskinkan kita. Lanjut, rezeki kita, keutamanya juga rezeki kita akan bertambah karena membalas orang yang memberi. Nah, membalas orang yang memberi maksudnya kita memberi kepada orang tersebut, lalu dia membalasnya. Membalasnya dengan apa? Dengan doa. Contohnya kita di pasar, kita berinfak atau memberikan kepada orang yang membutuhkan, kakinya lumpuh, kakinya yang patah, cacat, bertongkat dia di pasar, lalu kita sisihkan uang kita 2.000, kita masukkan ke kotaknya, lalu dia orang itu akan berdoa, biasanya berdoa, ya Allah, semoga anak ini dimudahkan rezekinya. Seperti itu. Jadi orang itu akan membalasnya dengan doa. Biasanya doa orang yang teraniaya itu adalah doa yang mustajab. Apa mustajab? Doa yang biasanya sering dikabulkan oleh Allah. Doa orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main sama orang yang teraniaya. Yang biasanya dalam kehidupan sehari-hari sering kalian menganiaya orang, lalu nanti dia berdoa, ya Allah, celakalah dia. Biasanya terkabul. Jangan main-main sama orang yang teraniaya. Nah, lanjut, keutamanya juga ada dosa-dosa kecil diampuni lewat sedekah yang kita ikhlaskan. Yang mana sedekah yang kita ikhlaskan tadi? Yaitu tentang memberi tanpa mengharap imbalan. Kita beri, mana dosa kecil? Contoh dosa kecil apa? Ada yang tahu? Dosa kecil itu adalah dosa yang berupa kata-kata kita kotor, itu dosa kecil. Jadi lewat kita berinfak atau memberi kepada orang lain, maka di situ dosa-dosa kecil itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besarnya bagaimana, Pak? Dosa besarnya juga dapat hilang, berangsur-angsur, dikikis, lalu nanti habislah dosa besar kita, lalu bersihlah tubuh kita dari yang namanya dosa tersebut. Dan lanjut, yang seterusnya diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Maksudnya yang bagaimana? Yang awalnya kita seorang orang miskin, uang nggak ada, yang dimakan nggak ada, tapi kita sering juga membantu orang lain. Makan dapat sedikit, dapat makanan sedikit, kita bagi pula sama orang lain. Di situ Allah akan memberikan kenyamanan hidup di dunia, serta nantinya dibalas juga sama Allah di akhirat. Nah, jadi dengan berbagi ini tidak akan pernah merugikan kita dalam apapun bentuknya dari segala hal. Hikmah berbagi. Apa hikmahnya kita untuk berbagi? Yang pertama itu ada membentuk pribadi yang dermawan. Seorang yang dermawan suka membantu. Nah, apapun kendala orang nantinya, karena kita hati kita udah sering menolong orang, kita akan tergerak sendiri untuk membantu orang tersebut tanpa harus dilihat oleh orang. Oh, saya mau membantu dulu, tapi nggak ada orang, tunggu orang ramai lah. Jangan seperti itu. Itu namanya riya. Mengharap pujian dari orang lain tidak boleh. Nah, berarti itu tidak ikhlas kan? Tidak ikhlas. Kita itu membantu itu sebenarnya harus ikhlas. Ikhlas dari hati, memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Pembahasan kita hari ini langsung kegiatannya yaitu tentang praktek. Di sini Bapak akan bagikan yang mana bentuk-bentuk praktek kita yang akan kita buat. Yang pertama, membuat kotak infak di praktek tersebut. Baik, ini akan Bapak bagikan contoh-contohnya. Oke. Ini lanjut dikerjakan ya. Apa ini?
Ya, baik. Ayo presentasikan hasil dari pembuatan praktek kalian tadi, pembuatan kota infak yang pertama kelompok 1. Ya, kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1, ayo. Ya. Ya, ayo tampilkan. Ya. Ini hasil dari kelompok kami. Kelompok 1 membuat kota infak dari plastik. Baik, sudah. Silakan dulu. Ya, kelompok 2. Lanjut. Kelompok 2 tampilkan hasil karyanya. Ya. Lanjut. Mana kotanya itu? Ya. Baik, ya. Yang duduk. Baik, kasih tepuk tangan. Ya. Kelompok 3, ayo. Kelompok 3. Ya, maju, maju. Kelompok 3 maju. Sudah nanti. Ya, maju. Ya, silakan. Nanti. Ya, silakan. Ya.
kami membawa kota infak dari kampus. Baik, kasih tepuk tangan meriah ya. Ya, kelompok 4. Kelompok 4. Mana hasilnya? Ya. Ya. Baiklah. Baiklah, kami dari kelompok 4 membuat kota infak dari bahan kardus. Baik, silakan. Kasih tepuk tangan ya. 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 Dari hasil pembuatan kota infak tadi dapat kita pelajari bahwasannya kota infak ini nantinya bisa ditaruh di rumah masing-masing dan kita taruh untuk bersedekah subuh, belajar untuk berinfak dan bersedekah subuh di rumah masing-masing. Nah, jadi setelah penampilan ini kita evaluasi kegiatan kita hari ini, yaitu manfaat dari kota infak dapat kita untuk belajar menyisihkan uang jajan kita, ditabungkan di rumah atau diinfakkan lewat kota infak, dan sekali 1 minggu kita salurkan ke fakir miskin juga bisa. Baik, kita refleksi kegiatan kita bahwasannya memang ada beberapa hal kendala kita dalam pembuatan kota infak, dan ada sebenarnya kendala, cuman alhamdulillah dapat kita selesaikan dengan semaksimal mungkin. Baik, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak semuanya, apakah dalam pelajaran ini sudah dapat dipahami semuanya? Sudah dapat dipahami? Sudah? Alhamdulillah. Mungkin pertemuan kita untuk selanjutnya nanti yaitu tentang membahas bersedekah dan zakat, nanti kita bahas di minggu depan. Lanjut untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, mari sama-sama kita berdoa. Kita kelas, ya, berdoa. Siapkan. Istahid. Siap. Iqra'u doa. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajaran hari ini kita dapat pelajari dengan baik dan dapat kita kalkulasikan dalam kehidupan sehari-hari bersama. Baik, anak-anak Bapak semuanya, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.